Baiklah Bapak Ibu, jumpa lagi dengan kita di sini, kita berdua ya. Kami dari Guru Penggerak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu dan jiwa raganya telah bersedia bergabung bersama kami di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lis Sugianto, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia memenuhi undangan kami dalam kegiatan ini. Yang saya hormati juga Ibu Penyaji, Ibu Dameria Siambaton. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan keringanan langkah, khususnya kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan untuk pelaksanaan sesi berbagi oleh Ibu Dameria Siambaton dengan judul Diseminasi Modul 14 Budaya Positif. Jadi tanpa membuang waktu lagi, kita mulai saja. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Penyaji, Ibu Dameria Magdalena Siambaton, SPDK. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Lis Sugianto, SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meringankan langkahnya untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 ini atau berbagi bersama saya di sini sebagai penyaji. Baik, sebelum saya memulai menyaji materi saya ini, puji dan syukur saya panjatkan terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kesempatannya boleh kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Di sini ada saya sapa dengan pantun satu ya Bu ya, seperti biasa. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin Bapak Ibu, saya mulai presentasi, moga dapat memberi esensi. Baik Bapak Ibu, di sini saya berdiri ya Bapak Ibu dengan judul materi saya Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Artinya diseminasi itu Bapak Ibu berbagi ya. Baik, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sebelah kanan saya itu ada Ibu Arnoli Tamba sebagai fasilitator kami. Dia sebagai guru di Dairi. Ya Bu ya, Ibu saya. Iya, Ibu Arnoli Tamba, dia sebagai fasilitator kami dari Sumatera Utara. Kemudian yang di tengah itu adalah saya sendiri, Bapak Ibu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan sebelah kiri saya itu ada Pak Sumarno, yaitu sebagai pengajar praktik saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lumut. Baik Bapak Ibu, di sini ada tujuan kegiatan yang ingin saya lakukan. Yang pertama sebagai sesi berbagi, sebagai bagian dari aksi nyata modul 1. Selanjutnya tujuan dari kegiatan ini meningkatkan budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas kita bersama Bapak Ibu guru. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, untuk meningkatkan budaya positif di sekolah ada alur yang harus kita lalui. Yang pertama kita harus pahami dulu apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua peran dan nilai guru penggerak, bahkan kita nanti Bapak Ibu setelah mengetahui materi ini peran dan nilainya harus ada bagi kita. Kemudian visi dan misi yang ingin mewujudkan sekolah impian Bapak Ibu ya. Selanjutnya budaya positif yang dihadirkan dari ketiga langkah atau alur tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah yang membawa pendidikan kita ini semakin jauh lebih baiknya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengusung 3 semboyan Bapak Ibu sampai sekarang kini tidak ada habis masanya, yaitu Ingarso Songkulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kita tahu Bapak Ibu guru tentu arti dari ketiga-tiganya ini. Ingarso Songkulodo ketika dia di depan, dia itu sebagai teladan.
sebagai contoh. Ketika dia di tengah Ingma dia itu sebagai penghibur, penyemangat. Nah, ketika dia di belakang Tuturi Handayani, kita sebagai guru harus mampu mendorong siapa saja, baik Bapak Ibu guru, mendorong teman, memotivasi anak murid menjadi jauh lebih baiknya. Itulah Bapak Ki Hajar Dewantara yang memuat 3 semboyan. Bapak Ki Hajar Dewantara juga pelopor atau pendiri Taman Siswa yang kita ketahui dia berdiri tahun 1922. Baik Bapak Ibu, di sini ada pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara menuntun, katanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu, kita diharapkan di sini supaya kita mampu menuntun siswa. Diibaratkan di sini seorang petani. Petani itu adalah diibaratkan tukang kebun tadi, dia sebagai pendidik. Kita sebagai petani, kita pendidik ini sebagai petani. Sedangkan siswa itu biji yang ingin kita tanam. Nah, bila biji tanaman ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik dan perawatan yang baik, tentu hasilnya pasti baik. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, bila bijinya atau bibitnya tadi tidak baik pun, tapi ditempatkan di tanah yang subur, dirawat, hasilnya pasti baik. Nah, begitu sebaliknya, kalau dia bibitnya bagus tapi tidak dengan tanah yang subur, tidak pengairan yang baik, tidak matahari yang baik, pasti hasilnya kurang baik. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kita diibaratkan seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya kita tuntun dia supaya dia menjadi hasil yang lebih baik. Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara juga beranggapan kodrat anak itu harus merdeka dan bermain. Artinya apa? Anak itu Bapak Ibu ketika di kelas, ketika dia misalnya belajar, kita sampaikan harus tertib. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kita beranggapan salah. Tidak bisa kita melulu menertibkan dia supaya tidak ribut. Kadang-kalanya dia harus merdeka. Kadang-kalanya dia harus menyampaikan aspirasinya. Kadang-kalanya dia harus menyampaikan apa yang dia inginkan. Kita beri kebebasan, namun bukan berarti kita lepaskan dia, tapi tetap kita tuntun ke arah yang baik. Tetap kita arahkan dia kemerdekaannya, tidak melebihi batas. Kemudian kita juga harus mampu mengajak atau pemikiran KHD itu terhadap anak itu harus bermain, katanya. Bermain, cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Sudah menjadi kodrat anak yang seharusnya dimanfaatkan dalam pendidikan. Pikiran, perasaan, dan kemauan dan raga sebagai satu kesatuan membantu kodrat bermain anak. Jadi kalaupun ada nanti di kelas seperti si Lisandro ya Bapak Ibu ya, sedang tiduran dia, kita beri kebebasan. Ternyata kita salah kalau kita terapkan dia harus belajar, harus begini, posisimu lurus. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Jadi dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini membuka mindset kita Bapak Ibu. Dulu kita harus mengarahkan keberhasilan anak itu kita peroleh dari nilai. Jadi ketika nilainya berhasil, nilainya tinggi, mendapat juara, saya berhasil ini mengubah anak. Ternyata kita coba lihat nanti ke materi selanjutnya Bapak Ibu, itu benar apa enggak, kita lanjut. Kemudian dasar pemikiran KHD katanya harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid, kita pikirkan apa keinginan murid, bukan berpihak kepada kita sendiri. Dalam hal misalnya contoh yang sederhana Bapak Ibu, kita misalnya membuat RPP, kita pikirkan cocok nggak metode seperti ini bagi anak ini, cocok nggak metode cara saya dengan kasar kepada seseorang ini, kepada si Enos contohnya yang maunya hanya tiduran, malas membawa buku, ya kan Bapak Ibu ya, kita tahu sendiri ya kan. Tapi kita diajak di sini, kita harus berpihak, kita harus tanya apa keinginan daripada si Enos, apa sih sebenarnya, apa bakat. Karena anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu istimewa, anak itu unik, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus pikirkan kepentingan si anak. Ketika kita lakukan pekerjaan rumah, PR, kita pikirkan kepentingan anak. Bagaimana si anak ini nanti menghadapinya. Harus kita pikirkan bagaimana kemauan dan keinginannya.
Ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, pemikiran Ki Hajar Dewantara katanya seperti tabula rasa bahwa anak itu katanya bersih, putih, kosong, belum ada apa-apa. Ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan itu salah. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan kita orang dewasa. Kita mau dia tepat datang ke sekolah ini jam 7 harus, kalau kita bilang seperti itu, kita ultimatum dia Bapak Ibu, ternyata salah. Ya, kita anggap dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa berkembang nalarnya. Jadi kita tekankan misalnya harus seperti ini, pendidikan belajar itu harus kau mulai pukul sekian-sekian sesuai keinginan kita Bapak Ibu, itu salah. Sebenarnya anak itu sudah ada garis-garisnya, sudah ada bibit-bibitnya. Kita tugasnya tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal mencerahkan samar-samar yang tadi. Kita tinggal memperbaikinya, menerangkan samar-samar tadi, bibit yang tadi itu kita perbaiki, kita tuntun dia, kita rawat dia, kita bina dia, kita bimbing dia, sehingga dia menjadi manusia seutuhnya. Jadi kita buka ya pemikiran kita yang salah ya Bapak Ibu, bukan kertas kosong lagi, bukan polos lagi anak, tapi sudah ada bibitnya. Tinggal kita berkarya akan si anak. Nah, baik Bapak Ibu, di sini terakhir dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah budi pekerti. Budi pekerti itu perpaduan antara cipta itu kognitif pengetahuannya, kasah afektif yang digerakkan sehingga menciptakan karya atau psikomotornya. Jadi ketiga-tiganya ini sudah hal biasa bagi kita ya Bapak Ibu ya. Kita harapkan dari si anak ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor, sehingga lahirlah budi pekerti. Nah, keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta rasa, karsa, dan karya itu juga bagian daripada budi pekerti. Itulah pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara yang harus kita ketahui dan pahami ya Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu modul 1.2. Yang tadi pertama modul 1.1, ini 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Apa sih peran dan nilai guru penggerak? Kami guru penggerak. Tapi ini peran guru penggerak bukan hanya peran guru penggerak, namun peran kita sebagai Bapak Ibu guru terhadap siswa. Nah, apa-apa saja perannya? Yang pertama, peran kita sebagai guru harus memimpin pembelajaran. Kita harus bisa memimpin pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kita tidak tentukan si anak atau si anak lebih meminta seperti apa sehingga pembelajaran di kelas amburadul nggak sesuai dengan sasaran. Jadi kita harus bisa memimpin keadaan seperti apa, menertibkan si anak, membuat si anak nyaman di kelas. Nah, itu dia memimpin pembelajaran dengan baik. Kemudian peran guru penggerak juga menjadi coach bagi guru lain. Kita sudah sering lakukan ya Bapak Ibu ya, ketika kita hal-hal yang kecil saja Bapak Ibu, misalnya menginput data. Kadang kita ada teman kita yang kompetensinya jauh lebih baik, kita minta tolong bagaimana supaya dia mengajari kita. Jadi kita di sini mampu, harus bisa menjadi coach, harus bisa membantu atau memimpin kawan guru lain dalam hal pengembangan kompetensinya. Dan ketiga di sini mendorong kolaborasi. Ternyata guru itu tidak bisa hidup sendiri, namun harus bekerja sama. Sekalipun dia wali kelas di dalam kelas, dia tidak bisa bergerak sendiri Bu, tanpa Bapak Ibu guru semuanya. Anak bisa berhasil kita bangun, anak bisa berhasil kita buat karakternya baik, itu hasil dari kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan juga guru wali kelasnya, atau juga dengan guru terhadap orang tua, guru terhadap kepala sekolah, guru terhadap siswa. Jadi peran guru di sini adalah harus mampu mendorong kolaborasi yang baik. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sebagai guru juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya kita buat murid mampu menyelesaikan masalah dengan kemampuan dia, namun tak lepas dari bimbingan kita Bapak Ibu. Dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan penuh tanggung jawab.
Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Seperti kita sudah tahu, Bapak Ibu juga sudah bergabung kepada komunitas praktisi kita yang sudah kita buat. Kebetulan kami sebagai penggeraknya di sini, ya Bu ya. Kami penggerak dan Bapak Ibu sudah masuk menjadi anggota komunitas praktisi. Semoga kedepannya Bapak Ibu juga ikut bergabung menjadi penggerak. Bukan hanya sekedar anggota, ikut bergabung sehingga komunitas praktisi yang kita buat di PMM dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, di sini juga ada nilai-nilai yang diharapkan dari guru penggerak. Jadi kami tidak hanya sebagai guru penggerak hadir hanya formalitas saja, namun ada nilai yang ada di dalam diri kami dan mungkin itu akan selalu makin diasah supaya jauh lebih baiknya. Yang pertama, pembelajaran itu dari guru penggerak itu harus berpihak pada murid. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa berpihak pada murid itu mementingkan kepentingan murid, mewujudkan murid supaya dia itu selamat, bahagia, setinggi-tingginya. Jadi kalau kita jumpai anak yang malas, kita jumpai anak yang bandel, menuntunlah kita di situ. Kita pikirkanlah bagaimana metode atau cara supaya anak itu bisa bangkit sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ya Bapak Ibu, nilai yang kedua itu adalah mandiri. Mandiri di sini artinya berdiri sendiri, mau dia menyelesaikan atau berbuat perubahan secara mandiri. Ya Bapak Ibu, ada keinginannya untuk memperbaiki pendidikan atau membentuk karakter anak, dengan ada niat saja itu sudah mandiri, bagian daripada mandiri. Kemudian nilai yang ketiga harus reflektif. Reflektif ini berkaca. Mungkin kami juga perlunya berkaca atau reflektif kepada Bapak Ibu guru. Bagaimana pembelajaran saya Bu? Ada nggak masalah? Bagaimana saya caranya Bu supaya anak-anak ini mau dia mengikuti pelajaran saya? Seperti itulah contoh reflektif yang kita harapkan di sini Bapak Ibu. Berkaca kepada anak. Bagaimana anak-anak sudah tahu pelajarannya gimana coba menurut kamu? Nah, contoh yang sepele kan Bu. Suka nggak dengan pelajaran ibu? Bagaimana? Tertarik nggak dengan yang ibu sampaikan? Atau ada yang terlambat dengan yang ibu sampaikan? Ada yang salah? Atau kecepatankah ibu berbicara? Nah, itulah bagian dari reflektif. Ternyata kita harus reflektif terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif itu kolaborasi, sama seperti yang tadi. Harus ada nilai bekerja samanya antara ibu bapak guru dengan saya dengan kepala sekolah, saya dengan ibu guru, saya dengan orang tua. Harus ada kolaborasinya supaya berjalan dengan baik Bapak Ibu. Tanpa hanya saya sendiri itu tidak sanggup. Saya tidak sanggup jujur saja, karena saya perlu informasi-informasi, perlu bantuan dari Bapak Ibu ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima Bapak Ibu di sini adalah inovatif. Inovatif ini inovasi ya Bapak Ibu, ada perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Ada membuat hal-hal menarik seperti mampu memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, itulah inovatif. Tidak hanya pembelajaran Bapak Ibu, dengan cara berpikir pun bisa dikatakan inovatif, berpikir yang luas sesuai dengan perkembangan siswa, perkembangan zaman, perkembangan dan kebutuhan di sekolah. Baik Bapak Ibu, sudah mengantuk Bapak Ibu? Atau kita lanjut bagaimana? Saya masih bisa menyambung bab modul 1.3 atau kita buat dulu ice breakingnya? Lanjut ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar semangat ya. Karena saya lihat Ibu Rani sudah mulai lesu-lesu, karena memang ini jam tidur ya Bu ya. Iya, saya maklum. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking, silahkan berdiri. Ayo Bapak Ibu ikuti, semangat. Iya. 5, 4, 5, 4, 3. Ya. Bergerak Bapak Ibu. Goyangkan.
Goyang bola nih. Kita putar lagi. Tarik. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Sudah mulai segar ya Bapak Ibu, sudah kembali ya. Kurang ya. Lagi. Kita mati lampu. Baik Bapak Ibu, sudah bisa kita sambung ya. Kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada visi misi guru penggerak. Apa sih visi misi guru penggerak itu? Nah, dalam pembuatan visi dan misi guru penggerak harus ada alur. Alur yang pertama mewujudkan siswa berkarakter, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menggunakan inquiry apresiatif dengan langkah bagja. Bagja dalam bahasa Jawanya Bapak Ibu artinya itu bahagia, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, atur eksekusi. Kemudian yang ketiga, mewujudkan visi dan misi sekolah impian. Kita kan mau mengharapkan sekolah kita ini sekolah impian ya Bapak Ibu. Impian daripada anak-anak, impian Bapak Ibu guru, impian daripada orang tua. Profil pelajar Pancasila yang tadi, apa sih profil pelajar Pancasila? Itu adalah karakter siswa yang kita harapkan sesuai dengan dimensi yang ada. Apa dimensinya? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Ini harus ada, kita harapkan lulusan daripada sekolah kita ini Bapak Ibu. Harus punya profil pelajar Pancasila lah dia nanti kita harapkan ketika lulus dari sekolah kita ini. Selanjutnya, inquiry apresiatif dan bagja tadi adalah strategi perubahan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah bagja, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya mementingkan siswa, menggali potensi siswa, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bermakna sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Visi untuk sekolah impian itu Bapak Ibu terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini ada budaya positif 1.4 kita masuki. Nah, coba di sini Bapak Ibu saya buat pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Menyuruh siswa yang terlambat membersihkan kamar mandi dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua,
Setujukah Bapak Ibu berdiri di depan pintu ruangan kelas bagi siswa yang tidak mengerjakan PR dapat meningkatkan cara belajar anak? Memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu setuju nggak ini? Setuju atau tidak? Yang mana yang tidak Bapak Ibu? Yang poin 1 setuju, dengan menyuruh siswa yang terlambat membersihkan kamar mandi itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Tidak, ada yang tidak. Dengan berdiri di depan pintu ruangan ketika PR tidak dikerjakan? Tidak. Memberi penghargaan? Setuju? Dapat memotivasi siswa? Ada yang setuju. Baik Bapak Ibu, kita coba ya, kita kaji dulu, betul nggak ini? Nah di sini Bapak Ibu ada kegiatan saya buat ya kegiatannya. Coba Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu. Ibarat Bapak Ibu di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu hal yang begitu berharga, ya. Ada sesuatu hal yang begitu berharga yang hanya Bapak Ibu saja yang mempunyai, ya. Contoh anggaplah di sini di tangan Bapak Ibu ada berlian atau mutiara, ya. Coba Bapak Ibu ketika Ibu Lucy dengan Ibu apa membuka tangan masing-masing, coba siap Bu. Ibu Siska usahakan enggak, coba Ibu Lucy mengusahakan membuka genggaman daripada Ibu apa? Mau enggak Ibu Siska memberikan atau membuka yang berharga tadi? Coba Ibu dipraktekkan bagaimana Ibu Lucy? Dibuka, diberikan dengan kuat dan nggak bisa. Iya, tugas rekannya itu adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan yang dibuat oleh Ibu Siska. Baik itu tadi boleh mengintimidasi, buka enggak, atau boleh mengkritiki, ayo buka, ya kan? Boleh membujuk, bukalah, ya, diberi, bisa Bu, bisa. Nah ada pertanyaan, apakah ada atau teman Bapak Ibu tadi membuka kepalan tersebut? Membuka? Tidak. Apakah ada yang memberikan atau menutup kepalan tersebut, ditutup kembali? Berusaha menutup? Iya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa coba yang memegang peranan atau kontrol? Siapa yang memegang peranan kontrol terhadap membuka tutupnya kepalan tangan Bapak Ibu? Siapa Bu? Diri kita sendiri kan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan tersebut ada perubahan paradigma. Ternyata dengan mengkritik tadi, membujuk si anak tadi, genggaman tangan itu di dalam itu kita ibaratkan si anak, ya kan Bapak Ibu, kita ibaratkan dia. Dengan kita berusaha memberikan tekanan bagi dia tidak akan mau membuka diri. Karena apa? Yang mempunyai posisi kontrol itu kan si anak itu sendiri, ya kan? Berarti kekerasan, hukuman, penghargaan untuk membuka hal yang tertanam dari si anak ternyata kadang kurang berhasil, ya Bapak Ibu. Kita sendiri tadi kan tidak mau membukanya kan, apa yang dalam tangan kita, karena itu berharga tadinya. Sesulit itulah kita sebenarnya sebagai guru untuk membuka pribadi anak, tapi itu menjadi tugas kita Bapak Ibu. Nah di sini perubahan paradigma kita teori kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, katanya kita harus mengontrol murid. Itu kita yang punya peranan sehingga murid bisa berubah ke arah yang baik. Itu ilusi Bapak Ibu. Yang kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermartabat. Katanya ilusi bahwa semua penguatan positif itu Bapak Ibu itu katanya bermanfaat atau bermartabat. Ya, ternyata itu salah. Baik, yang ketiga di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru sering kita lakukan ini. Ternyata hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Coba ini dia stimulus responnya ada di sini. Ternyata stimulus respon yang kita pikirkan selama ini bahwa kita beranggapan sama, kebutuhan kita itu dengan kebutuhan kita dengan kebutuhan anak itu sama. Jadi cara kita harus sama, cara pandang kita terhadap apa yang kita inginkan supaya anak maju, harus anak itu juga merubah, harus punya cara pandang sama seperti kita. Ternyata salah Bapak Ibu ya.
Teori kontrol yang benar itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebelum-sebelumnya kita sebagai guru beranggapan pandangan itu, pandangan saya mau berhasil untuk si anak seperti ini. Jadi anak kita ubah harus seperti pandangan kita. Ternyata salah Bapak Ibu. Nah kemudian kita bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Kita bisa mengontrol anak. Ternyata salah Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol anak, kita tidak bisa kalau dia tidak membuka dirinya sendiri, ya. Itu teori kontrolnya. Kemudian sering kita juga berpikiran pemaksaan tidak ada, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kita lakukan ketika kita bujuk, kita rayu, ayo kerjakan. Akhirnya kita letakkan pemaksaan. Ternyata teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus berkolaborasi dengan dia, berkolaborasi dengan orang tuanya, menciptakan hal-hal baru apa yang diinginkannya. Itulah dia Bapak Ibu teori kontrolnya. Nah sebenarnya apa sih budaya positif? Budaya positif itu Bapak Ibu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini pembiasaan. Kita nggak lagi beranggapan Bapak Ibu kalau siswa terlambat, oh kamu itu berarti pemalas. Itu salah. Jadi kita harus beranggapan, harus berpikiran positif supaya mengarahkan si anak punya nilai-nilai. Nah, di sini ada nilai kebajikan universalnya. Kita harapkan daripada siswa itu bertanggung jawab, memiliki kerajinan, kemudian kasih sayang, kerjasama, toleransi, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada 3 teori dari perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti teori hukuman. Ternyata Bapak Ibu, dengan model hukuman yang kita lakukan kepada siswa, ketika kita menghukum siswa itu merasa tidak percaya diri. Siswa itu jadi merasa ketakutan ke depannya. Bahkan siswa itu tidak mau menjadi dendam, ya Bapak Ibu, dendam terhadap kita. Atau bahkan ketika dia ejek kawannya, ketika kita hukum dia menjadi dendam terhadap temannya, dendam terhadap kita. Jadi kurang baik ketika kita lakukan hukuman. Nah kenapa siswa mau berbuat? Kadang karena ada penghargaan. Ayo, siapa yang jual? Saya mungkin pernah melakukan itu Bapak Ibu. Siapa yang sering dia ibadah, saya beri dia nanti hadiah di saat bulan 12 nanti. Ternyata ketika saya sudah masuk di pelajaran materi ini, hal itu kurang baik. Dengan memberikan penghargaan terhadap siswa, dengan memberikan hadiah, sehingga menjadikan murid itu hanya mengejar hadiah tersebut. Dia tidak tahu proses apa yang diharapkan dari pembelajarannya. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian teori motivasi yang ketiga itu, siswa itu muncul dari dalam dirinya, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan, adanya restitusi. Ya Bapak Ibu, ada restitusi. Nah di dalam restitusi Bapak Ibu, restitusi ini sama seperti mengembalikan kesalahannya sehingga dia bisa memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam restitusi kita harus buat keyakinan kelas dulu, ya. Di dalam kelas itu kita harus buat keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas sudah hal biasa. Tetapi kita nggak tahu membedakan keyakinan kelas antara keyakinan kelas dengan peraturan. Peraturan stigmanya pasti negatif karena peraturan pasti dilanggar ada hukuman. Ya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas, kalau dilanggar tidak ada hukuman Bapak Ibu. Dari kata dasarnya aja keyakinan yang menjadi permasalahan ketika dilanggar, berarti keyakinan dia akan, keyakinan yang dibuatnya, nanti kan yang membuat keyakinan kelas siswa. Jadi ketika dia melanggar keyakinan yang dibuatnya, sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu, keyakinannya itu sudah bisa nggak kita meyakini dirinya, pribadinya itu sudah nggak betul sesuai dengan keyakinan yang dibuatnya. Berarti kalau dilanggarnya hanya itu aja Bapak Ibu, kita berpikiran bahwa kurang pas atau dia sudah melanggar keyakinannya itu
berarti tidak yakin dengan apa yang disampaikannya ketika membuat keyakinan kelas. Itu dia Bapak Ibu. Jadi tujuan daripada keyakinan kelas ini adalah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh warga kelas. Di sini saya sudah pernah membuat keyakinan kelas ya. Sudah pernah saya membuat keyakinan kelas yang mana di situ saya mengundang menuntun murid membuat apa-apa saja yang perlu kita sepakati dalam kelas ini. Kemudian mungkin ada hampir bersamaan keyakinan yang dibuatnya menjadi kesepakatan kami. Kami rincilah, kami kelompokkan supaya lebih kecil karena hampir bermiripan. Kemudian itulah menjadi keyakinan kami, keyakinan daripada kelas 83. Nah, ketika dilanggar, keyakinan dianya yang dipertanyakan, bukan hukuman yang kita berikan. Itu Bapak Ibu bedanya dengan peraturan-peraturan. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia, dari kita sendiri Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita tahu kebutuhan bertahan hidup itu sandang, pangan, papan ya Bapak Ibu ya. Baik makanan. Jadi kalau kita jumpai anak-anak kita kelaparan, yang kekurangan apa yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di dalam kelas, misalnya belum makan, jadi harus kita izinkan ya makan dulu sebentar. Kita persilahkan ya Bapak Ibu, saya nggak sarapan katanya. Itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kita izinkan Bapak Ibu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Anak ini Bapak Ibu perlu kita cintai, perlu kita beri rasa kasih sayang kita. Harus, jangankan anak kita sendiri ya Bapak Ibu. Kalau dalam komunitas kita dijauhi dengan 1 orang atau 2 orang bahkan 3 orang, kita merasa udah, kenapa ya begini ya kan Bapak Ibu. Kita perlu diperhatikan ya. Dan Bapak Ibu semua kan, anak pun begitu, perlu perhatian. Kemudian yang ketiga, anak perlu kebebasan Bapak Ibu. Tidak melulu-lulu materi dari kita harus begini. Bisa kita ekspresikan dengan apa yang diinginkan anak. Contoh, si anak itu tiba-tiba Bapak Ibu dengar ya kan, dia tiba-tiba bernyanyi sendiri tanpa kita suruh, tapi dia bernyanyi sendiri, berarti dia perlu kebebasan dari yang apa yang kita buat. Kita boleh izinkan Bapak Ibu, tidak boleh kita harus harus mengikuti saya. Tidak bisa seperti itu lagi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini juga ada kesenangan. Anak perlu senang, gembira hatinya. Jadi di dalam kelas itu harus menarik, harus pembelajaran yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan ini. Kita tidak bisa hanya bekerja terus ya Bapak Ibu. Perlu kita refreshing, perlu kita jalan-jalan ke pasar atau kemana, ke mall, ke pantai. Ini kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi. Baik, yang terakhir Bapak Ibu itu kekuasaan. Iya, kekuasaan. Di setiap diri kita adanya kekuasaan atau power. Saya mau tampil dari antara kawan-kawan saya. Setiap pribadi kita pasti ada. Jadi anak pun begitu, demikian Bapak Ibu. Dia perlu dihargai oleh karena kemampuan dia. Jadi kita harus menghargai. Jadi kalau ada anak-anak tiba-tiba mengutarakan pendapatnya, itu keunggulan kekuasaan dia yang ditunjukkannya. Jadi kita harus mengikuti dan memenuhi kebutuhan dia. Bukan berarti sok pintar kamu melebihi guru, tidak Bapak Ibu. Tetapi malah kita akan memberikan tempat bagi dia untuk menampilkan kemampuan dia. Baik, 5 posisi kontrol sedikit lagi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini yang tadi yang saya buat pertanyaan atau permainan. Ternyata Bapak Ibu dengan model menghukum tadi kan ada pernyataan setuju tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Dengan model menghukum ini 5 posisi kontrol sudah kita lakukan sebenarnya semua. Sudah kita lakukan, namun kita nggak tahu nama-namanya apa. Nah di sini dengan model menghukum baik verbal, baik fisik Bapak Ibu, dampaknya apa kepada murid? Yaitu murid itu akan kembali lagi mengulangi kesalahan berulang kali. Paling nanti pukulannya begini, paling kena marah, paling kena ini, kalau nggak dia paling dicubit. Jadi mau dia mengulang kembali perilaku yang salah, bahkan mau dia menjadi lebih agresif karena sudah biasa dipukul, sudah kebal jadinya. Jadi udah lebih agresif dia dari apa yang dilakukannya. Nah ternyata itu dampak kepada murid Bapak Ibu kalau kita memukulnya atau menghukumnya. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Seringkali kita lakukan ya Bapak Ibu. Kau kok contohnya nih membuat merasa bersalah ketika anak berbuat salah. Seperti yang kemarin contohnya Bapak Ibu. Ketika saya membawa siswa tadi dari
pan dan kemari akibat kesalahannya. Saya bilang gini, kok gitu kali kau, percuma lah kau nak, berapa kali ibu apa, gak kasihan kau nengok ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Ternyata apa dampaknya terhadap anak? Dampaknya murid itu akan merasa rendah diri Bapak Ibu. Dia jawab, si Dio itu menjawab, ya Bu, saya gak akan mengulangi lagi Bu, ini terakhir kali Bu. Dengan rendah diri, dia tidak akan berkembang, dia akan gagal dan tidak berharga ke depannya. Kalau kita lakukan posisi ini, kontrol ini, merasa bersalah ini. Kamu gak kasihan, ibu jadi kena marah loh sama guru. Kamu gak kasihan ya sama bapak orang tuamu. Seringkali kita lakukan ya Bapak Ibu, pikirkan orang tuamu, gak kasihan kau nak. Ternyata salah. Dia menjadi lebih rendah diri nanti ke depan, gak bisa berkembang lagi. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, kita sering menjadi teman, bahkan mau cas. Oke, cas, yang teman, kita berikan nasihat. Apa dampaknya terhadap murid kalau kita lakukan posisi kontrol teman? Dia itu Bapak Ibu akan menjadi orang yang tidak bisa mandiri, bahkan dia akan bergantung kepada kita. Dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Itu ketika posisi teman. Ketika posisi dia sebagai pemantau, kita sebagai pemantau hanya melihat-lihat aja. Ayo kerjakan, ayo kamu di sana, ayo kamu di sini. Anak itu dampaknya nanti dia akan lebih menitik beratkan sama dia aja yang bekerja. Jadi kalau tidak ada kita, ya pergi dia keliling-keliling, karena nggak ada yang memantau, hanya kita aja yang diperhatikannya nanti, Bapak Ibu, bukan kesadaran. Nah, di sini ada link yang kelima, yang paling terbaik Bapak Ibu dari semua posisi kontrol yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita hanya meminta tanggung jawab dari anak aja melalui pertanyaan-pertanyaan. Dia yang membuat kesalahan, dia yang menanggung jawabi, dan dia yang melakukannya. Itu dia posisi manajer. Baik, di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Dalam posisi manajer ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini Bu, ketika tadi anak kita yang melakukan kesalahan itu menstabilkan identitas itu, kita hanya membuat pertanyaan seperti ini Bu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ayo, biar dia mau bercerita, supaya dia mau bercerita, setiap orang punya kesalahan ya nak. Ayo, bagaimana? Apa yang kau lakukan gitu kan Bapak Ibu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang buat kesalahan, udah banyak kok, ibu pun pernah melakukan kesalahan. Itulah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita katakan bahwa yang dilakukannya itu salah. Ya, kita lakukan contohnya pertanyaan, kamu tentu punya alasan kenapa kemarin kamu pukul matanya si Operius itu. Ayo, apanya alasanmu? Kita buat pertanyaan, validasi dia bahwa memang salah yang dilakukannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira gimana caranya supaya yang kau inginkan dari dia itu kau dapat? Itu bentuk-bentuk pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian tanyakan keyakinan kelas. Setelah tadi kita sudah melakukan keyakinan kelas, kita susun di kelas, kita tanyakan kembali. Ingat gak kau nak, kemarin keyakinan kelas kita apa? Pasti dia akan menjawab, iya Bu, saya harus menghargai teman, saya harus mengasihi teman. Dia sendiri yang membuat keyakinan kelasnya, dia sendiri yang menyelesaikannya. Kemudian kita pertanyakan, kira-kira apalah solusinya yang kau lakukan. Jadi kita nggak bebankan hukuman sama dia, nggak kita buat dia merasa bersalah, tapi kita undang dia supaya dia bisa melakukan penyelesaian terhadap masalahnya dia dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh budaya positif yang ingin saya terapkan kepada murid di sekolah. Namun salah satunya sudah saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Yang selanjutnya ingin saya terapkan yaitu literasi dengan membuat pojok baca di kelas. Ini nanti akan selanjutnya sudah mulai saya kerjakan Bapak Ibu ya. Nah, pojok baca ini merupakan suatu sudut ruang di dalam kelas yang dilengkapi dengan rak buku yang kecil nanti saya buat. Kemudian agak menarik supaya anak berperan sebagai berperan aktif untuk gemar membaca, dan ini merupakan perpanjang tangan dari fungsi perpustakaan. Nah, cara yang bisa saya lakukan oleh guru atau saya sendiri, saya melakukan contoh budaya positif agar ditiru oleh siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya juga menuntun murid untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disusun tadi. Ketiga, saya akan mengerahkan siswa agar mereka gemar membaca. Keempat, mendampingi siswa dalam memanfaatkan pojok baca. Dan yang terakhir, mengganti buku secara berperiode nanti saya lakukan.
mungkin dari perpustakaan saya izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke Bapak Ibu, sekianlah pemaparan saya terhadap materi yang saya berikan. Salam guru hebat, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu penyaji yang sudah menyajikan materi yang sangat luar biasa. Namun bagaimanapun kami tahu, kami sadar ada pasti pertanyaan yang mengganjal dari Bapak Ibu sekalian. Kami yakin, oleh karena itu kami berikan waktu dan kesempatan. Jika ada yang bertanya, kami akan membuka 2 sesi. Sesi cukup ya Bu ya? Baiklah, untuk sesi pertama, bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini dari Pak Nover yang sangat bersemangat. Kami persilakan Pak. Selamat siang. Siang Pak. Selamat siang kepada narasumber yang telah memberikan materi tadi. Di sini saya mau bertanya mengenai untuk mengatasi pelanggaran siswa. Tadi ada materi mengenai restitusi kalau tidak salah ya. Jadi saya mau bertanya yaitu bagaimana penerapan restitusi dalam kehidupan nyata di sekolah. Kira-kira seperti itu Ibu yang mau saya pertanyakan. Terima kasih. Bagaimana penerapan restitusi dalam kehidupan nyata di sekolah? Baik, terima kasih kepada penanya Pak Nover. Bagaimana Ibu? Langsung kita jawab saja. Baik, saya langsung lemparkan kepada penyaji untuk menjawabnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Noper yang mempertanyakan bagaimana restitusi, kehidupan nyata restitusi di sekolah. Ya Bapak Ibu, coba saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Restitusi itu kan ciri-ciri restitusi, inti dari semua tadi 5 kontrol itu manajer harus ada restitusi. Nah di situ restitusi itu belajar dari kesalahan. Ya, ciri-cirinya belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Bentuknya itu tawaran, bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Dia kemudian berfokus pada karakter daripada siswa. Nah, bagaimana supaya itu restitusi ini berjalan dengan baik? Tentu kita tadi sudah memahami apa restitusi. Kita akan lakukan segitiga restitusi ini yang paling utama Pak Ibu. Kita lakukan segitiga restitusi ketika anak contohnya melakukan kesalahan seperti yang kemarin Bapak kita bersama-sama ke sana ya, kan kita sudah lakukan, sebenarnya kita sudah melakukan terapkan segitiga restitusi di situ Bapak. Kita tanya siswa yang di sana, kan kita tidak melakukan hukuman, tapi kita pertanyakan kenapa kamu bisa sampai di sana, apa sih sebenarnya yang terjadi sama kamu, berapanya uangmu, sampai seperti itu ya kan Bapak ya. Kita sudah lakukan itu dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Kemudian si anak akan muncul dengan sendirinya. Mulai dari sini nggak mau lagi Bu, udahlah Bu. Sebenarnya saya seperti ini Bu, diajak kawan. Sebenarnya nggak kesini. Tapi muncul keinginan dia untuk menyelesaikannya. Bagaimana menurutmu? Kau ulangi lagi? Tidak Bu, sudah sampai cukup lah Bu. Jadi saya akan meminta maaf. Nah dia sendiri meminta maaf, menyalami daripada Bapak Satpol PP, tidak mengulangi kembali, bahkan sudah merepotkan mereka, bahkan ke sekolah ini juga. Nah, bagaimana supaya terlaksana? Ayo terus kita terapkan restitusi ini Bapak. Kita ajukan pertanyaan, kita ajak anak supaya dia lebih bertanggung jawab, supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan ini, namun tetap dalam tuntunan kita, supaya dia bisa menjadi tadi profil pelajar Pancasila yang berkarakter sesuai yang kita agung-agungkan atau kita harapkan. Demikian Pak Nover. Baiklah, bagaimana Pak Nover atas jawaban dari Bu penyaji? Sudah cukup puas atau masih ada yang mengganjal? Masih kan? Ya, terima kasih pada Pak Nover. Jawaban dari Bu pemateri sudah cukup puas. Baiklah, untuk sesi kedua, sesi pertanyaan kedua, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, kepada Ibu Rani, waktu dan tempat saya berikan. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu narasumber. Tadi setelah saya melihat pemaparan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah, di situ tadi salah satunya kita harus menerapkan keyakinan kelas. Jadi Bu, keyakinan kelas tadi kan bertujuan untuk kenyamanan warga kelas.
Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, apa yang harus kita lakukan sebagai guru apabila pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu terjadi berulang-ulang oleh murid? Terima kasih Bu. Gimana Ibu? Mau ngaji? Jelas pertanyaannya? Baik. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan daripada Ibu Rani. Apa yang diharapkan guru atau dilakukan guru ketika keyakinan kelas itu berulang-ulang kembali dilanggar? Itu intinya ya Bapak, ya Bu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas memang tadi untuk menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh warga kelas. Keyakinan kelas itu kan tadi dibuat oleh siswa dibuat oleh siswa, namun tetap bimbingan guru. Dia yang memunculkan keyakinan sehingga disepakati bersama oleh warga kelas. Nah, ketika dia melanggar, kita tidak bisa membuat hukuman katanya ke sini, tidak bisa. Namun ketika dia langgar, tetap tidak lari daripada filosofi Ki Hajar Dewantara, tetap kita menuntun, membuat dia menjadi berharga, membuat dia berpihak kepada siswa. Tetap kita tuntun dia Bapak Ibu supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Kita arahkan kembali melalui tadi restitusi, kita arahkan, kita bimbing kembali supaya tidak berulang kembali melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelasnya. Jadi artinya Bu, kita tidak bisa menjustis dia atau menghukum dia dengan sesuka hati kita, namun kita ajak dia kembali, mengingat kembali apa sih keyakinan kelas yang sudah kamu buat, kamu melanggarnya enggak, kira-kira salah enggak kau kayak gitu, ya kan? Kita ajak kembali dia Bu, mengingat kembali keyakinan kelasnya supaya dia menjadi orang yang memiliki keyakinan yang lebih kuat lagi ke depannya. Itu dia Bu Rani. Bagaimana Bu Rani? Bagaimana Ibu Rani atas jawaban? Oh, sudah pas. Baiklah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami masih menyediakan waktu. Sudah pas? Oke, baik. Jika memang sudah pas, di sini kami sebagai calon guru penggerak memohon kepada ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu, untuk memberikan refleksi bagi kami. Apabila ada yang kurang, masukan, atau apabila ada yang ingin diperbaiki, atau apabila ada yang ingin disampaikan lah mengenai apa yang sudah kami lakukan, khususnya yang disajikan oleh Ibu Demiria Sambaton sebagai penyaji, kami mohon dari Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu. Saya minta Ibu kesediaan Ibu Rinawati Sambaton, Ibu Rinawati Simamora, maaf Bu, jika ada masukan bagi kami untuk perbaikan di masa yang akan datang, saya mohon Bu. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi dari tim berbalik tanggapan kami. Kalau menurut kami atas presentasi atau penyajian dari Bapak Ibu sudah cukup bagus menurut kami. Kami jadikan sebagai pembelajaran untuk kami menjadi tambahan pengalaman atau ilmu nanti apabila kami ada di posisi orang Ibu, begitu. Jadi bagi kami sangat berharga, ya kan, sangat bermanfaat sehingga nanti kedepannya kami bisa menjadikan orang Ibu sebagai contoh selanjutnya dan akan menambahkan lagi kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang akan kami apakah nanti. Terus hanya itu kami rasa cukup. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rina, ya, saran dan masukan yang luar biasa sekali. Bagaimana Ibu yang lain? Apakah ada yang menanggapi? Pas? Oke. Sebenarnya ini sudah di akhir penghujung acara kita. Tapi kembali kami mohon kesediaan ibu-ibu, bapak-ibu sekalian untuk
kita melaksanakan ice breaking. Setuju? Oke, kembali kami minta kesediaan untuk berdiri, kita kembali ice breaking. Silakan Ibu penyaji. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar pegang wajah, tangan diputar-putar pegang lalu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang wajah, tangan diputar-putar pegang lalu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar pegang wajah, tangan diputar-putar pegang lalu, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang wajah, tangan diputar-putar pegang lalu, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan. Sebagai penutup acara kita pada sore hari ini, sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu karena kami sebagai manusia sadar bahwa kami tidak sempurna dan mungkin ada beberapa kata-kata kami yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Untuk kebaikan, biarlah kebaikan menjadi kebaikan kita bersama. Jika ada kesalahan, biarlah itu menjadi kesalahan kami di sini. Apa yang disampaikan oleh Ibu penyaji tadi semoga bermanfaat bagi kita, dapat kita ambil yang baiknya dan dapat kita terapkan sehingga nantinya kita menjadi guru yang hebat. Karena kita bukan hanya siswa yang hebat, Bu, guru juga bisa menjadi guru yang hebat. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup dengan doa kepada kita semua untuk menyerahkan supaya apa yang kita lakukan mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya, dan dengan doa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, kalau jangan disimpan di dalam peti. Assalamualaikum
Rani Suryani Nasution SPD. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8 dan 9. Saya guru di SMP Negeri 3 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Hari ini saya akan memberikan umpan balik atas sosialisasi yang telah diberikan oleh Ibu Dameria Magdalena Siambaton, SPDK, tentang budaya positif. Kami rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Badiri sangat berterima kasih atas presentase yang telah diberikan oleh Ibu Dameria Magdalena Siambaton. Dengan presentase yang telah diberikan Ibu Dameria Magdalena Siambaton di sekolah kami rekan-rekan guru akan lebih menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas kami masing-masing. Semangat dan sukses buat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Lubis dari kelas 83. Saya ingin mengumpan balik kegiatan dari Ibu Dameria Siambaton, yaitu membuat keyakinan kelas. Menurut kami, kegiatan dari Ibu Dameria Siambaton sangatlah menarik dan bermanfaat. Salah satunya dapat melatih kami supaya kami lebih bertanggung jawab tentang
keyakinan yang kami buat sendiri. Dan kepada Ibu Damiri Sembaton, terima kasih Bu. Semoga Ibu menjadi guru yang terbaik dan selalu sukses. Sekian dan terima kasih dari saya Afriandi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya bernama Cuti Erli dari kelas 3. Saya ingin kembali kegiatan yang diberikan Ibu Dame, yaitu membuat pucuk baca. Kami sangat senang untuk kegiatan tersebut, sehingga saya dan teman-teman kami gemar selalu untuk membaca. Dan kami ucapkan kepada Ibu Dame, semoga Ibu Dame sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.